misalkan bab 1 dan bab 2 mulai tersentuh ya. Ah, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana konsep metode ABCM, bagaimana PBCM, bagaimana juga menentukan manfaat. Ada beberapa fungsi manfaat apa saja? Cara menentukan manfaat pakai cara apa aja? Pertama, Flat, Pak. siap. Kedua, Career average sama final siap. average. Modifikasinya, Constant constant amount. Terus, amount terus sama satu lagi. constant percentage salary. Oke, good, good. Nah, dari materi tersebut tadi ada apa? Ada materi manfaat yang besarannya bergantung pada salary. Tadi yang mana? Yang bergantung pada salary? Career average Career satu sama final average, ya kan? Bergantung pada salary. Artinya bahwa kita butuh nanti membahas seperti apa penentuan salary-nya. Ya, jadi pada materi hari ini salah satu poinnya adalah bagaimana asumsi penghasilan yang akan datang. Karena pensiun kan dikelola dari awal dia masuk, sudah dikelola, sudah menentukan berapa manfaat yang akan diperoleh, berarti sudah juga menentukan iuran, kan dari awal sudah harus seperti itu. Oleh karenanya pasti ada kepentingan bagaimana menentukan salary-nya dari awal. Ya. Oke, jadi pada bagian ini bab 15 ini kita akan berbicara beberapa asumsi aktuaria yang terkait dengan penentuan manfaat ataupun penentuan iuran dana pensiun. Yang pertama yang barusan saya sampaikan, asumsi penghasilan yang akan datang atau salary assumption. Ya, itu nanti kita bahas. Yang kedua, yang tidak kalah penting, ingat pengelolaan dana pensiun itu adalah mengelola risiko. Di samping dia pun ada tabungan. Jadi dua hal, menabung dan risiko. Terkait dengan risiko, berbagai potensi kemungkinan seseorang untuk berhenti bekerja. Bisa dia karena memang usianya sudah mencukupi usia pensiun. Bisa karena vested, withdrawal, dan sebagainya yang Anda sudah pelajari beberapa waktu lalu. Nah, oleh karenanya itu, kemungkinan-kemungkinan tadi harus kita perhitungkan dalam bentuk tabel, bentuk peluang. Ya. Nah, tabel peluang penurunan populasi dengan berbagai sebab inilah yang disebut dengan decrement assumption. Nanti itu pada bagian berikutnya. Dan terakhir, kita bahas pula terkait dengan dana pensiun jangka panjang, uang yang dibayarkan sekarang, bagaimana kondisinya, bagaimana daya belinya di masa yang akan datang. Harus dipikirkan. Oleh karena itu di sana ada bentuk asumsi time value of money. Ada penyelarasan. Duit yang sekarang dibayarkan tuh harus memiliki makna yang sama dengan hari ini kan itu. Walaupun itu terjadi sekian tahun nanti ke depan. Sangat mungkin kita mengelola pensiun ini. Nggak hanya 10-20 tahun. Bisa seumur hidup, bahkan bisa lebih dari seumur hidup. Karena kalau kita mengelola pensiun, itu tidak hanya bagi orang yang bekerjanya. Taruhlah orang yang bekerja sudah meninggal, berarti di sana ada istrinya, sangat mungkin juga ada anaknya dan sebagainya. Sehingga harus dipastikan tadi bagaimana nilai uang yang diterima oleh peserta dana pensiun agar dia memiliki daya beli yang relatif ya dengan pada saat dia membayarkan iuran. Jadi itulah beberapa asumsi yang nanti akan kita bahas
pada bagian 15 ini. Oke, kita mulai. Salary assumption. Salary assumption. Jadi di sini kita berbicara bagaimana kita mengestimasi penghasilan yang akan datang. Dari materi yang lalu tadi saya tanyakan pada kalian, sedikitnya ada manfaat yang kita hitung yang bergantung kepada gaji. Tadi teman kamu bilang ada career average, oke. Ya, bahkan yang modifikasi pun di sana kan ada salary juga terlibat di situ. Ya, oleh karena itu bagaimana kita menaksir besarnya gaji seseorang di masa akan datang menjadi hal penting dalam pengelolaan dana pensiun. Terkait dengan penentuan besar gaji, ini ada 3 faktor yang biasanya kita libatkan. Sedikitnya ya, sangat mungkin nanti dengan berbagai kombinasi faktor lain bisa. Tapi biasanya sedikitnya 3 faktor ini jadikan dasar untuk pengelolaan dana pensiun dalam rangka menghitung gaji. Yang pertama yang kita sebut dengan merit system. Merit system itu adalah suatu sistem yang menghargai keterampilan seseorang seiring berjalannya waktu. Ya, berikan contoh. Seseorang hari ini diterima bekerja dengan tugasnya ngetik. Ngetik aja. Tiap hari ngetik surat, ngetik apa, ngetik. Kamu bayangkan tahun depan ngetiknya dia lebih jago nggak? Halo? Lebih jago, Pak. Lebih jago. 5 tahun lagi ngetiknya lebih seperti apa dia? Mungkin udah bisa pakai kaki. Iya kan? Pasti lebih jago lah. Artinya seiring berjalannya waktu, keterampilan orang tadi pasti akan semakin bertambah. Nah, penghargaan terhadap bertambahnya keterampilan seorang tadi, kepandaiannya tadi, skillnya tadi, tanggung jawabnya tadi, dihargai. Penghargaan inilah yang disebut dengan merit system. Paham? Paham? Paham. Oke, bagus. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, biasanya diberikan dalam bentuk tabel, ya. Seperti apa yang kita sebut dengan salary scale function, skala gaji. Gambarnya seperti ini. Ingetin saya nanti di akhir ngasih tabelnya ya ke Anda ya. Ada siapa di sini? Ada Malik, ada Sony, tolong ingetin aku. Baik. Oke, ya, thank you. Lihat sini, contoh tabel skala gaji. Misal, ada orang berusia 20 tahun. 20 tahun dia mulai awal kerja, dia diberi skalanya 1. Dianggap pokoknya 1 aja. Nah, begitu umur 24 tahun, dalam rangka menentukan gaji, skalanya dia berapa? Oh, udah naik jadi 1,44. Artinya ada penambahan nilai dari angka 1 menjadi 1,44. Kita lihat di sini. Woi, ada suara apa ini? Ada suara apa? Son mute, Son. Oke, siap. Jar, sehat di kau? Alhamdulillah membaik, Pak. Good. Alhamdulillah. Pak Fajar kata rajang flu berat. Oh, sekalian ketularin walaupun lewat Zoom. Oke, aku ulang lagi. Jadi orang tadi misalkan bekerja di usia 20. Maka diprediksi dengan keterampilan yang tiap tahun bertambah, dia akan punya salary scale function bertambah jadi 1,41. Ini ada penambahan bahwa dengan skill, dengan tanggung jawab yang dia emban, dengan aktivitas yang sudah dikerjakan, maka bertambah nih dari 1 menjadi 1,41. Nanti setelah usia 30 nambah lagi udah 2 kalinya dan seterusnya ya. Jadi ini ada suatu cara kita menghargai kinerja orang berdasarkan skillnya yang diyakini akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu yang kita sebut dengan merit system. Ada pertanyaan sampai situ?
aman, lewat. Nah, yang kedua, dalam rangka menentukan gaji selain tadi merit system, ya. Tadi ada yang ngacung Pak, ada yang mau nanya kayaknya. Oh, aku nggak ngeliat di sini nggak kelihatan. Langsung Gimana aku? unmute aja biar ini. Nggak usah ngacung, udah langsung aja. Oke. Apa? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Salam. Saya Sony. Raihan Bapak. Raihan, gimana Han? Ini untuk fungsi skala gaji scale function ini Pak. Ini bersifat fix kayak tabel mortalita Indonesia atau berbeda-beda tiap perusahaan? Sangat mungkin berbeda. Sangat mungkin. Ini hanya saya berikan contoh scale function yang ada di buku Winklevoss. Ya. Nah, Indonesia sendiri, ya, ceritanya kita tahu ada kenaikan gaji, tapi bentuknya belum ada. Belum, minimal saya belum pernah lihat lah. Ya nggak usah saya tuh. Orang teman-teman di Bappenas saja yang kerjaannya merencanakan aja, ternyata tidak tahu rencananya apa. Nah, artinya sangat mungkin tiap daerah berbeda, sangat mungkin tiap perusahaan berbeda, sangat mungkin ada yang pakai dan ada yang tidak. Ya, tapi ini salah satu indikator kalau akan gunakan proses penentuan gaji berdasarkan merit system. Di kita kan ngocehnya begitu, merit system, tapi meritnya tidak terlalu nampak karena indikatornya tidak terlalu terlihat. Oke, Han? Siap Pak, terima kasih. Oke. Dan itu ada rumusan tertentu untuk menentukan skala tadi. Nanti kita lihat. Next. Yang kedua, yang menentukan gaji biasanya ada produktivitas. Ada produktivitas, ada kontrak yang bisa menunjukkan apakah orang ini berkinerjanya sesuai target atau enggak. Contohnya di Unpad sajalah yang paling gampang. Di Unpad tuh tiap semester Pak Fajar tuh bikin kontrak. Bikin kontrak ya. Rencana semester ini mengerjakan apa saja. Nah, nanti di akhir semester dihitung tuh kontraknya. Tercapai berapa persen. Nah, itulah produktivitas. Ada target, ada capaian. Walau di Unpad belum sesaklek-saklek amat sih. Karena kalau di Unpad yang mau dicapai pun sebetulnya sudah direncanakan dan menjadi rutin sebetulnya. Tapi kalau perusahaan besar, itu kontrak itu jelas. Standarnya orang bekerja normal itu 100%. Standar. Bosnya nih ngasih pekerjaan lebih. Nih kamu kerjakan ini supaya bisa mencapai targetnya 120%. Di akhir, dicek nanti. Tercapai tambahan berapa persen dari 100% tadi. Itu yang disebut dengan produktivitas. Bahkan produktivitas ini tidak hanya bersifat individu. Ada produktivitas yang bersifat tim. Nah, jadi kalau Anda iseng-iseng, ada yang bapaknya di BUMN, coba tanyain ke mereka. Gaji tiap bulan tuh nggak sama. Tiap bulan nggak sama. Di sana ada produktivitas. Ada produktivitas individu, ada produktivitas dari tim. Timnya gagal, ya dia berkurang. Timnya nambah, naik produktivitasnya, ya dia naik. Nah, jadi itu adalah asumsi yang kedua, ini akan kita dipergunakan, atau faktor yang kedua, yaitu produktivitas. Ya, caranya tinggal bandingkan output dengan inputnya. Nah, yang ketiga, yang sering dijadikan patokan untuk menentukan gaji, inflasi. Nggak usah jauh-jauh, kan saya bilang juga presiden, kalau lagi baik, mengumumkan 16 Agustus bahwa tahun depan PNS akan naik 5%. Walaupun alhamdulillah sudah berapa tahun terakhir ini nggak ada seperti itu. Dianggap tidak ada inflasi, padahal inflasi tinggi, tapi kemarin negara memang nggak ada. Jadi di sini inflasi itu bisa menjadi salah satu faktor karena inflasi berpengaruh kepada daya beli. Begitu inflasi terjadi, daya belinya turun, harus ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang dibutuhkan, jadi bukan naik gaji sebetulnya, tapi penyesuaian terhadap daya beli yang semakin berkurang. Agar gaji tadi masih memiliki makna yang baik, maka disesuaikan dengan adanya pengaruh inflasi. Oke, jadi 3 hal. Pertama merit,
penghargaan atas tanggung jawab yang bertambah, skill yang bertambah. Yang kedua produktivitas atas dasar capaian biasanya, kenaikan dari target. Dan yang ketiga inflasi. Karena penurunan daya beli akan menyebabkan gaji yang diperoleh tidak bermakna, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian. Ketiga faktor tadi akan dikombinasikan menjadi persamaan ini. Nah, ini gambarannya apa? SX adalah salary pada saat orang tadi berusia X. Jadi kalau saya gambarkan pada garis bilangan, orang awal masuk Y, suatu saat usianya X. Pada saat masuk, gaji orang tadi nggak usah ditebak, itu kan sudah ada standar perusahaan. SY misalkan, kalau PNS sudah ada standar di PNS masuk golongan 3A, 0 tahun, itu besarnya si Anu. Nah, aku pernah kasih cerita kalian, waktu aku awal masuk, jadi PNS, tahun pertama sebelum diangkat CPNS, awal masuk dengan gajinya 75.000. Kan luar biasa nih. Ya, itu awal, SY ketahuan. Someday misalkan untuk dalam rangka menentukan apapun, butuh nih gaji saya pada usia tertentu yaitu usia X. Nah, maka gaji saya tadi akan diestimasi melalui persamaan ini. SX sama dengan SY. SSX, ini SS tadi yang tadi, salary scale function tadi. Salary scale tadi. Nah, pada saat usia X, ini salary scale function pada saat usia Y. Tadi kan Anda udah punya tabel tuh, tinggal masuk tahun berapa, usia berapa. Oke, salary scale-nya sekian. Nah, untuk yang akan datang dilihat juga tadi yang bentuknya. Nih, misal dia masuk usia 25, taruhlah bentuknya ada seperti itu. Nah, ingin tahu gaji tahun usia 33 ya diambil, tinggal dibagikan. Oke, jadi berupa rasio antara salary scale function dari dua buah gaji baik yang dicari maupun gaji standar di awal. Oke, dikalikan dengan 1 plus I. Nah ini tadi, ini adalah inflasi. Berapa kenaikan inflasinya atau penurunannya? Bisa positif, bisa negatif. Ya. Dan kemudian berapa kenaikan produktivitas yang diinginkannya? Itu dipangkatkan dengan masa kerja. Karena yang mau dicari gaji pada saat usia X, awal kerja usia Y, maka masa kerjanya adalah X dikurangi Y. Rumusan ini yang kita pergunakan sebagai standar rumusan pada dana pensiun, textbooknya dana pensiun. SY-nya tadi, gaji satu usia Y, SFX tadi, salary scale function, I, P, X min Y-nya masa kerja. Kalau dibutuhkan, ini kan gaji pada saat usia X, gaji totalnya berapa sampai dengan usia X? Nah, berarti kan dari sini ada X min 1, ada X, dan seterusnya. Misal, gaji orang tadi sampai dengan usia X, yaitu yang kita sebut dengan SX, S-nya X besar, ini adalah gabungan dari semua gaji yang ada dari mulai masuk sampai dengan usia X-1. Maka bentuknya adalah SX, S besar ya. Ini adalah sigma ST, S-nya S kecil. Awas, S kecil, ini artinya gaji untuk masing-masing usia. Kita jumlahkan dari usia Y sampai dengan X-1. Sampai situ aman? Ya. Oke. Aku sambil ngecek sejumlah manusia. Tadi pagi kuliah tidak terjadi karena aku keburu ngambek. Ya, masuk 7:30, janjian, oke, telah, mau diundurkan berapa lama? Jam 8, siap. Jam 8 tungguin, hanya sepotong, udah tak tinggal. Ya, kalau mereka nggak ada yang kontak, ya berarti kuliah tadi saya batalkan, udah selesai. Nggak usah ada kuliah statmat. Oke, saya mau cek dulu, sambil iseng aja lah.
Farul Zaki. Oke, Ki. Oke, Pak. Aman, Pak. Siap. Aku sampai ngabsen loh. Anggi, oke, Anggi? Anggi Utari? Aman, Pak. Aman, bagus. Oke. Contoh. Misalkan di sini seorang pegawai mulai bekerja di usia 25 tahun. Gaji awalnya taruh 40 juta per tahun. Berarti per bulannya kurang lebih 3,5 juta. Estimasikan besar gaji pada saat orang tadi berusia 30 tahun. Kalau tingkat suku bunga dipertimbangkan 3%, inflasinya kenaikannya 1%, produktivitas kenaikannya 1/1000% kenaikannya itu ya, berarti kan 100 ditambah 0,01%, karena standarnya tadi 100. Nah, dengan menggunakan rumusan tadi, kita bisa lihat S30 adalah S25 dikali salary scale function pada saat usia 30. Ada nggak? Ini soal di sini saya potong, nanti Anda minta ke saya. Oh, usia 30 misalkan di sini adalah 25 ya. Masuk tadi usia 25, kalau 25 berarti ini, 30-nya adalah ini. Ya. Kita lihat. Oke, ini usia 25-nya ini, 30-nya adalah 243. Oke, dikali 1 plus berapa kenaikan produktivitasnya, berapa dugaan kenaikan inflasinya. Kali masa kerja, pangkat masa kerja, dapatlah ini. Sehingga hasil estimasi, kalau kita gunakan tabel tadi, ingat tabel tadi yang punya si Bule ya. Tabel kita belum punya tabel seperti tadi, salary scale function tadi, dalam rangka menghargai seseorang dengan merit system. Teorinya kita merit system, tetapi implementasinya rasa-rasanya dasar merit systemnya belum terlalu bagus. Jadi inilah gaji orang tadi misalkan. Nah, cara lain untuk menentukan gaji beragam. Kalau tadi dengan menghargai merit system, ada produktivitas, ya ada inflasi. Nah, tapi ada cara lain. Contohnya di beberapa kantor. Ini saya ambil yang kedua, yang ini. Nah, ini punyanya Posgiro. Posgiro, gaji seseorang pada usia X, SX, adalah gaji saat awal masuk, dikali 1 plus I adalah kenaikan gaji per tahun. Kalau tidak salah, dia flat sebesar 2% per tahun. Jadi berapa besar gajinya dia pada usia tertentu, ya tinggal substitusikan saja di sini dengan I-nya kenaikan kebijakan berapa persen. Astra juga sama menggunakan bentuk perumusan seperti ini. Oke. Nah, lain lagi di bidang yang kalau tidak salah harusnya di PNS ya, tapi PNS nggak terlalu clear dengan cara ini. Tapi harusnya logikanya seperti ini. Nah, gimana logikanya? Bahwa gaji seseorang, saya ingatkan, Pak Gatot lah. Pak Gatot masuk Unpad, pangkatnya adalah 3A, asisten ahli. Awal masuk nih. Seiring berjalannya waktu, misalkan saja nanti saya waktu pensiun, misal, taruhlah bisa 4D, amin, kan gitu aja. Nah, di sini nggak usah muluk-muluk guru besar lah, lektor kepala. Nah, berarti kan saya ada karir di sini. Awal karirnya adalah ini, setelah saya bekerja di Unpad selama sekian puluh tahun, akhir karirnya adalah seperti ini. Artinya, berdasarkan karir-karir tersebut, kenaikan dan jenjang, maka akan didapat perubahan gaji. Nah, akan dapat perubahan gaji. Kalau awal masuk tadi 75.000, kan itu ya. Nah, di tengah-tengah ada berbagai kebijakan lah, sehingga berubah. Kemudian ada dari sisi pangkat, menjadi sebesar tertentu di sini. Nah, artinya bahwa besarnya gaji sangat dipengaruhi oleh karir.
oleh pangkat, oleh jabatan, kan gitu ya. Nah, kalau pangkat dan jabatan tadi berpengaruh, orang awal masuknya misalkan dengan pangkatnya adalah, jabatannya adalah I, kita harus tebak nanti waktu pensiun dia tuh jabatannya apa. Misalkan saja jabatannya adalah J, yang saya tidak tahu. Misal awalnya tadi 3A, misal akhirnya bisa 3B, bisa 3C, bisa 3D pangkatnya, atau bisa 4A, 4B, 4C, kan gitu. Apapun ini harus kita estimasi karena ada ketidakpastian. Dosen secara teoritis pangkatnya tuh bisa naik setiap 2 tahun. Jadi harusnya Pak Fajar, Jar tahun keberapa sekarang? Tahun ke-5 atau 6 gitu. Tahun ke-6. Harusnya Pak Fajar sudah naik berapa kali Pak Fajar? 3. 3 kali. Kalau kemarin Pak Fajar masuk 3B ya Jar? Iya. Nah 3B harusnya udah 3 kali, berarti udah ke-4A. 3B, nih ya, 3C, 3D, 4A. Nih harusnya udah sampai sini sekarang. Aku nggak nanya sekarang apa ya Jar. Udah biarkan aja dulu. Oke, jadi harusnya 2 tahun sekali harusnya ini terjadi. Tapi ternyata tidak terjadi. Ada probability karena ada syarat ketentuan. Banyak sebagai dosen tuh syaratnya banyak, ya. Artinya bahwa kenaikan ini tidak bisa serta-merta kita peroleh. Ada suatu syarat, ada suatu cara sehingga ada peluang orang untuk naik pangkat. Nah, dengan demikian pada saat kita menghitung ekspektasi dari gaji, ekspektasi dari S gaji, di mana pangkatnya nanti dia adalah J, ini adalah gaji saat ini yang pangkatnya adalah I waktu awal masuk, dikalikan peluang ini. Ini peluang, kalian udah belajar stokastik? Son, sudah belajar stokastik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kamu jangan ngomong sekilas ya, kayak kurang. Stokastik. PIJ apa di stokastik? Peluang perpindahan dari status I ke status J. Ada kan itu? Ada nggak, Woy? Ada, Pak. Ada. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ingat ngomong ada mah rumusnya apa? Nanti aja lagi lah ya. Nah, ini juga sama. Jadi gaji dia dikaitkan peluang perpindahan dari tadinya pangkat I menjadi pangkat J dalam sekian kali kesempatan. Ini sekian kali kesempatan, X dikurangi Y itu masa kerja dibagi 4. Karena misalkan kenaikan gajinya 4 tahun sekali. Kalau dosen tadi dibagi 2, kenaikan 2 kali. Nah ini kita hitung dengan menggunakan ekspektasi. Jadi belajar peluang tuh di sini dipakai. Oh, ekspektasi dari gaji adalah gaji yang lama dikalikan dengan peluangnya, kan gitu ekspektasi itu konsepnya. Ini semua kemungkinan J-nya bisa tetap I ke I, bisa 3A ke 3B, 3 ke 3C, dan seterusnya sampai dengan 3A ke 4E misalkan. Jadi ada yang menggunakan rumusan ini. Jadi gaji seseorang kalau ditentukan berdasarkan karir, di mana karirnya dinilai berdasarkan pangkat atau jabatan, maka bisa menggunakan rumus ini. Paham? Ini kalau nggak salah dulu skripsinya Pak Fajar. Benar ya, Jar? Iya, Pak. Ya, ini skrip Pak Fajar. Kabar saya dulu rekannya. Ya. Pembimbing. Oke. Jadi nggak hanya yang ini tadi, ya, nggak hanya si ini tadi ya. Dalam implementasinya ini oke, ini gayanya bule yang ada di buku Winklevoss. Ini implementasinya macam-macam, nggak hanya seperti yang di buku. Oh ada yang pokoknya tiap tahun naik. Oh ada yang pakai skala gaji. Bahkan ada yang tinggal lihat tabel nih. Indonesia tuh paling tidak jelas. Ngomongnya merit, dapatnya tabel, tapi tabelnya pun sekarang di mana entah. Ini cuma saya cari aja. Yang kebetulan ada. Tapi dari mana ini besarannya nggak tahu. Oh,
orang keuangan juga nggak ngerti, apalagi gua dong. Harusnya kan ngerti ini dari mana gaji-gaji ini dapat. Nah ini kalau tabel berarti gini gampang. Oh kalau satu A ya gajinya ini, satu B ini masa kerjanya. Ya, jadi tinggal sesuaikan saja orang masa kerja berapa tahun, oh berarti gajinya pasti menjadi anu. Gitu. Oke, jadi banyak cara untuk menentukan gaji. Oke, untuk asumsi pertama, salary assumption, ada pertanyaan dulu, silakan. Wah, izin bertanya, Pak. Siap, siapa nih? Raihan, Pak. Siap, Han. Ini mau sedikit cross check, Pak, soal yang salary function tadi, Pak. Salary scale function. Salary scale function. Kenapa? Di sini kan, Pak, seorang pegawainya itu mulai bekerja pada usia 25 tahun, Pak. Oke. Terus SSX-nya itu 1,575. 5, oke. Nah, di tabel sebelumnya, Pak. Ini Nah, di sini tuh apakah cara bacanya itu saat usia ke-20 mulai kerja itu salary scale function-nya 1. harusnya, oke Han, cukup Han. Harusnya ini semua usia ada satunya Han. Jadi kalau tabel ini benar, berarti kan tabelnya banyak ini, ya. Jadi ini age di sini. Ada yang orangnya masuk 20, ada orang yang masuk 21, ada orang masuk 22. Nah, kesininya masa kerjanya 20. Nah, berarti 20 masuk, ini di usia 21 kan itu ya. Nah, di usia 21 menjadi 1,097. Demikian juga untuk yang ini. Usia masuk 21, berarti 20 nggak ada dong. 21 berarti ini 1. Demikian juga untuk 22, berarti awal masuknya di 22, berarti ini 1. Dan seterusnya ini ke bawah. Harusnya begini. Tapi tabel terbatasan. Yang ada di tabel yang saya punya, ya, ini hanya masuk usia 20, kemudian usia 30, dan usia berapa lagi, ada satu lagi. Artinya apa? Toh perbandingannya tetap Han. Jadi artinya kalau masuk 1 di usia 25-nya 1575. Tapi kalau masuknya 25, ya udah kita pakai skalanya dianggap 1 aja. Toh dibandingkan terhadap dirinya pada saat usia 33 atau usia 30, yaitu ini. Ngerti Han? Siapa ngerti? Ya, jadi kalau yang tidak ada satunya, kalau ada yang satunya masih gampang, aku bilang. Nah ini misalkan ada 23, ada satunya, ya udah kita tinggal lihat aja masuknya di mana, ikutin aja berdasarkan kategori usia-usia ini. Tapi karena hanya ada 3, 20, 30 dan nggak tahu berapa satu lagi, nah oleh karenanya dia yang manapun masuknya kita anggap sebagai awal, itu saja. Perbandingannya nanti terhadap posisi dia yang masih pada tabel yang sama. Asal jangan pindah kolom, gitu aja. Misal, masuk usia 24, taruhlah ini, tapi pas saat berapa salary scale function pada saat usia 33, tiba-tiba mencelok ke sini, ya itu jangan. Dan ini satunya di sini. Ya, jadi pembandingnya adalah yang ini. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Yang lain? Yang lain? Clear? Untuk asumsi pertama, yaitu asumsi gaji yang harus kita tentukan dengan beberapa cara. Ya. Oke? Aman nih? Oke. Aku nggak tahu apa atau ngantuk. Pak Fajar bisa ngeliat wajah mereka nggak? Nggak ada yang on cam, Pak. Oh gitu. On camin biar Pak Fajar bisa lihat kalian semua. Supaya kalau ngantuk kelihatan. Biar ketahuan ada yang diselimut. Karena yang pasti tidak mengantuk di sini hanya saya. Wong saya teriak-teriak kok. Oke, bisa ada yang selimut. Aku ingat waktu apa Jar? Kuliah kalkulus Pak Janbar. Kalkulus Pak Janbar waktu awal-awal. Jangan-jangan angkatan kalian. Enggak, awal-awal ini dia awal-awal Covid tahun 22. Oh. Ini belum lahir mereka ini. Oh, belum ya. Belum. Nah, itu ada yang ngedengerin kuliah, nggak sengaja kameranya kebuka, dianya sambil tiduran pakai selimut. Wah, itu udah kacau lah itu ya.
Oke, berlanjut ya. Oke, yang kedua yang tidak kalah penting, nah, kalau tadi asumsi gaji yang akan datang, yang tidak kalah penting itu tabel. Aku bilang tadi, di sini kita bermain dengan probability, main dengan peluang. Orang ada potensi keluar dari pekerjaan dengan berbagai penyebab, saya bilang tadi. Berarti saya harus bisa tentukan berapa peluang orang yang pekerja misalkan usia 233 akan keluar dari pekerjaan pada usia 50 karena pensiun dini. Bisa begitu. Berapa peluang orang yang bekerja usia 20 akan keluar kerja karena meninggal dunia pada usia 40. Berbagai nilai tadi. Peluang ya kita harus bisa tentukan. Oke. Di sini karena penyebabnya banyak, maka kita bicara sebagai decrement atau multiple decrement. Nah, populasi yang kita pakai di sini bukan populasi orang hidup mati seperti pada mortality table, GAM dan sebagainya. Tapi populasi di sini ada dua. Kenapa ada dua? Pada saat kita mengelola dana pensiun, Dapen. Dapen di sini akan mengelola pensiun selama orang tadi kerja dan setelah orang tadi tidak bekerja. Awas, itu kan urusannya dia. Waktu kerja diurus sama Dapen, setelah tidak bekerja juga diurus oleh Dapen. Kenapa setelah tidak bekerja urus Dapen? Iya, karena dia akan terima pensiun sampai dengan mati. Mati itu kan berarti bisa matinya setelah pensiun. Pensiun usia 60, meninggalnya di 127 misalkan. Bahkan diurus selama 67 tahun setelah pensiun. Belum lagi yang diurusnya tidak hanya si pekerjanya. Sangat mungkin yang diurusnya pasangannya. Ya kalau Allah menakdirkan bahwa pekerja meninggal dunia duluan, kan berarti sekarang pasangannya juga yang diurus. Artinya Dapen tadi mengurus orang yang ikut dana pensiun selama dia bekerja dan setelah dia tidak aktif kerja. Selama dia kerja, pengurusannya sangat bergantung tadi nilai-nilainya pada yang disebut dengan servis tabel. Servis tabel, ya. Servis tabel itu apa tadi? Tabel yang isinya peluang-peluang untuk berbagai kemungkinan keluar tadi. Jadi bentuknya ya nantilah kurang lebih di sini adalah LX ya. Populasi orang kerja nih, orang kerja ya pada saat usia X. Nah, ini enggak dari nol, nggak ada orang yang kerja dari nol. Misalkan saja dari 20, 21 sampai dan seterusnya, taruhlah di sini umur 60. Oke. Nanti orang tadi keluarnya karena apa? Oh, misalkan keluar karena vested, bisa. Keluar karena withdrawal, boleh. Keluar karena meninggal dunia, bisa mortality, atau juga keluar karena uzur, disability, bisa seperti itu, ya. Nah, atau juga mungkin pada tahun awal belum ada yang keluar, masih tetap orang tadi bekerja, kan gitu, PX tau. Nah, berarti ini kita punya nilai-nilainya ini nanti, ini kita pelajari. Jadi ini bentuk tabelnya adalah tabel yang melingkupi kebutuhan dana pensiun dalam mengelola kemungkinan orang tadi keluar dengan berbagai penyebab pensiun. Sangat mungkin setiap dana pensiun tidak membutuhkan semua kolom. Sangat bisa saja. Kalau dana pensiun dia hanya bertugas mengelola dana pensiun, pokoknya hanya pensiun karena usia saja. Wes, ya udah. Orang dia janji karena usia
Tapi kalau secara lengkap, ada yang vested, ada yang withdraw dan sebagainya juga nggak apa-apa. Ya. Di beberapa perusahaan dia hanya mengcover beberapa penyebab pensiun, ya silakan. Vested nggak ada, misal langsung withdrawal saja pensiun ini oke, meninggal oke. Dah, misalkan yang lain enggak. Ya kenapa tidak? Kalau memang dana pensiun tadi akan mengelola itu saja, ya silakan. Karena iurannya pun hanya untuk itu saja, nggak ada masalah. Itu tabel selama kerja nanti ya. Nah, adapun setelah nggak bekerja juga masih butuh lagi. Kalau ini betul. Sekarang populasinya berubah. Kalau tadi kita berbicara ini populasinya adalah orang kerja, kalau yang ini adalah populasinya orang hidup. Nah, karena sudah pensiun. Setelah pensiun, orang tadi hidup, baru diurus sampai dengan meninggal. Maka bentuknya seperti life table saja. Ya, biasa perusahaan punya juga. Ya. Walaupun ada yang menggunakan tabel mortalita Indonesia, ya boleh-boleh saja, walaupun kurang pas. Ya, kurang pas. Tapi kalau hanya dilihat dari sisi kebutuhannya peluang hidup mati saja sih silakan aja, tetapi harusnya dihitung berdasarkan versi masing-masing tempat bekerja. Jadi ada dua tabel ya. Ada tabel selama bekerja yang disebut dengan service tabel, dan ada tabel yang dibutuhkan setelah orang tidak bekerja. Nah, yang selama bekerja berarti ini populasinya adalah populasi orang yang aktif bekerja. Sedang yang ini populasinya populasi yang orang tidak aktif bekerja lagi. Jadi orang-orang sudah pensiun, nah dibikin tabel, tabelnya isinya pasti hanya hidup dan mati. Artinya kalau orang setelah pensiun nggak akan lagi dibahas peluang orang tadi cacat, peluang orang tadi sakit, peluang tadi orang tadi apapun, udah nggak dibahas karena udah tidak bekerja. Yang dibahas hanya kapan pensiun tadi berhenti, oh kalau orang tadi meninggal dunia, dah gitu saja. Oke, jadi yang dibahas untuk yang telah kerja adalah mortalitas, karena tadi terkait dengan berhenti tidaknya pembayaran manfaat pensiun. Oke, nah tadi karena kita berbicara tabel dengan berbagai decrement, ya kita sebut dengan di sini tabel penurunan ganda, ya tabel yang melibatkan populasi orang kerja dengan beberapa decrement yang bisa terjadi. Misalkan sajalah secara umum kita akan menentukan ada M faktor nih penyebab terjadinya penurunan populasi. Saya lepaskan dulu ini dari kerja ya. Jadi kita punya populasi, ada M faktor nih. Seperti juga pada saat Anda belajar multiple decrement. Ya. Taruhlah faktor ke-1, faktor kedua sampai dengan faktor ke M. Nah, maka kita bisa lihat berapa banyak orang yang berusia X yang akan keluar dari populasi karena faktor ke-1. Yang keluar dari populasi karena faktor kedua, faktor ketiga, maupun faktor yang ke M. Oke, itulah kalau kita buat dalam tabel kurang lebih seperti inilah ya. LX ini adalah banyaknya orang yang kerja pada usia 20, L21 usia 21, L22 dan seterusnya. D-nya banyaknya orang yang keluar dari pekerjaan pada usia 20 karena penyebab pertama. Penyebab pertamanya nggak tahu apapun. Tadi bisa vested, penyebab kedua bisa withdrawal, ketiga dan seterusnya terserah. Oke, jadi ini adalah keluar karena berbagai penyebab. Terkadang nih nanti dalam beberapa hal kita butuh ini. Kalau tadi kita berbicara LX tadi kan ya, banyaknya orang yang bekerja pada usia 20 kan itu ya. Nah, di sini ada LX1. Nah, LX1 sebetulnya adalah penjumlahan dari DD ini. Jadi L20 berarti D20 tambah D21 tambah D22 sampai dengan DW. L21 adalah D21 tambah D22 tambah terus makin lama 22 berarti D22 ke 23, 24 dan seterusnya
24 berarti 24 dan seterusnya sampai ini. Ya, yang kalau saya jumlahkan bentuknya ini. Apa pengertiannya? Adalah banyaknya orang yang bekerja pada usia 20 yang akan keluar dari populasi karena penyebab ke-1. Di usia 20, ya, di usia 21 dan seterusnya. Ngerti? Jadi kalau kita lihat di sini L20 ini adalah banyak orang yang sekarang bekerja di usia 20 yang dia akan keluar dari populasi karena penyebab 1. Kapan keluarnya? Oh, bisa di usia 20 itu juga. Ya, ini berarti di 20. Bisa di 21, berarti di 21 dan seterusnya. Jadi L ini adalah banyaknya orang yang bekerja yang nanti akan keluar karena penyebab 1. Yang akan keluar karena pada penyebab 2 dan seterusnya. Paham sampai situ? Jadi L ini adalah jumlah dari D. Jadi kalau di sini L20 misalkan, nah ini kalau dijumlahkan misalkan 1000, 1000 ini penjumlahan dari sini. 20, 50, dan seterusnya. Kan gitu. Jadi L20 itu adalah sejumlah orang, ada sebanyak 1000 yang nanti 20 orang keluar pada usia 20, 50 orang keluar pada usia 21, dan seterusnya. Aman? Halo? Aman. Bagus. Ya. Jadi tabelnya mirip dengan tabel waktu kalian bahas di Krimen. Ya. Nah, contohnya nanti ini saya berikan juga. Ingetin aku nanti. Karena tugasnya Sony atau tadi saya minta. Nah, untuk ingetin saya. Kalau nggak inget kalian nggak dapat tabel ini kan gitu. Ya. Nah, lihat sini. Jadi sangat mungkin contoh tabel ini orang masuk di usia 20 usia 20, ntar saya kehilangan pen. Oke. Usia 20, ini banyaknya orang yang bekerja di sana adalah 1 juta. Yang keluar pada saat usia 20 ada 442 karena dia meninggal dunia. Yang keluar karena pensiun dini misal atau keluar atau apapun lah. Ya, dan seterusnya. Ini nampaknya tabel ini penggabungan antara DW dengan DV nih. Ya, karena kalau DW nggak mungkin dia keluar di 20. Keluarnya pasti sekian tahun sesuai dengan syarat. Nah, tapi di sini DV-nya 0, makanya biasanya digabung. Ya. Jadi di sini adalah DW/DV. Biasa pembagiannya mana? Oh, dari usia 20 sampai dengan misalkan 10 tahun menjelang pensiun. Misal kalau pensiunnya 60 berarti sampai dengan usia 50. Nah, 20 sampai dengan 49 berarti disebut dengan DV nilai-nilai ini. Nah, kalau itu digabung ya. Nah, sedangkan 50 ke sana disebut dengan DW nilai-nilai pada kolom ke-4. Demikian juga ini ada sekian orang yang disability. Nah, jangan diartikan sebagai cacat saja. Di Indonesia penamaannya uzur. Uzur itu berhentinya orang dari bekerja karena masalah bisa kesehatan, bisa kecelakaan atau apapun. Oke. Ini adalah keluar total karena apapun. Ya, karena apapun. Nah, ini salah satu bentuk tabel yang biasa kita sebut dengan service tabel. Sehingga nanti untuk menghitung peluangnya seperti biasa lah. Kalian udah belajar QX1 berarti peluang orang yang berusia X akan keluar dari populasi karena penyebab 1 dalam 1 tahun yang akan datang. Nggak ada suatu kan 1 yang akan datang. Adalah DX, 1 dibagi LX dan seterusnya. Untuk kepentingan pengelolaan dana pensiun, penamaannya aja yang tadi Q1, Q2, Q3 menjadi QM, mortality rate, QW, ini withdrawal rate, QV, vested rate, dan seterusnya. Ya, ini hanya penamaan dalam rangka kebutuhan untuk pengelolaan dana pensiun. Oke. Nah, yang ketiga adalah asumsi suku bunga tadi. Karena saya bilang tadi pengelolaan dana pensiun jangka panjang harus dipikirkan daya beli,
harus dipikirkan kemanfaatan uang yang diterima, sehingga perlu memikirkan bentuk seperti yang Anda pernah pelajari, yaitu present value, ya, adanya pengaruh bunga di sana untuk bisa memastikan daya beli atau kemampuan dari uang tadi. Oke. Nah, bunga berarti yang ada 3 komponen yang menentukan bunga. Biasanya adalah suku bunga murni, ya, suku bunga yang kita buang lah, ya, istilahnya pengaruh dari inflasi ataupun dari resiko. Jadi kita sudah, kalau orang-orang ekonomi, orang-orang di studi pembangunan, ini tugasnya mereka, ya, bagaimana dari suku bunga yang sekarang ada ini terpecah menjadi suku bunga murni, menjadi karena pengaruh investasi, menjadi karena pengaruh inflasi. Ya. Nah, yang ada di aplikasi kita ini udah pengaruh tiga-tiganya. Ya, jadi nanti ketiga hal tadi bisa bunga murni, juga ada resiko dari investasi, dan ada komponen inflasi, digabungkan menjadi bunga yang kita pergunakan, ya, untuk menggunakan dalam present value. Oke, atur nuhun. Jadi itulah penyelesaian dari bab 1. Silakan kalian tanyakan dulu. Adakah? Woi, nggak ada nih. Mungkin saya Pak ingin izin bertanya Pak. Silakan. Mungkin sedikit pertanyaan sedikit random. Sedikit apa? Sedikit random sedikit. Oh, asal ada Pak distribusi peluangnya aja nggak apa-apa itu. Terkait tadi Pak yang estimasi gaji. Yang pakai cara kedua itu yang dikali peluang kenaikan itu. Oh, cara ketiga atau kenaikan iya. pangkat. Terus jika ada kenaikan jabatan atau pangkat yang Pak, yang tidak lazim itu Pak, tiba-tiba naik langsung. Itu bagaimana untuk? Itu mah pengecualian. Jangan itu dijadikan kebijakan yang sifatnya standar, dan judulnya pengecualian. Misal jadi jabatan menduduki rektor, apakah semua orang punya potensi yang sama untuk jadi rektor? Tidak. Geus tong dipikiran teh, kan si eta we hungkul kayak biarin. Kalau khusus untuk orang itu aja kan kelihatan nanti. Oke. Biasanya bentuk-bentuk jabatan seperti tadi itu tidak dijadikan dasar untuk penentuan estimasi kemungkinan gaji karena pangkat. Ya, jadi pangkat itu betul-betul hanya pangkat yang sudah terstandar 3B, 3C. Kalau jabatan, kalau dosen jabatan fungsional, asisten ahli, rektor kepala, guru besar. Ya. Jabatan yang lain, kalau dia bisa punya kesempatan yang sama semua orang, tapi kalau enggak ya jangan. Itu aja. Prinsipnya itu. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, siap. Yang lain? Mana nih yang lain nih? Aku mah takut kalian tidur bukan apa-apa. Ini 38 orang dikurangi saya, 42 orang dikurangi saya dan Pak Fajar, berarti 40. Jar, bener 40 orang? Lebih dah ya? Lebih, bentar dicek dulu. Kamarana ya, coretan yang nggak masuk, Jar. Oke. Jangan lupa absensi yang sudah masuk. Bisa kabur dicoret ke Pak Fajar. Ada lagi nggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Jar akan mulai bab 2. Boleh. Mau Pak Fajar? Sekarang Pak. Ya sekarang. Atau mau aku dulu? Minggu depan Pak Fajarin. Bapak dulu lah, itu pulpen saya di kampus nggak dibawa. Pulpen itunya dan tabletnya. Iya, jadi kesaktian Pak Fajar hilang ternyata
ya, dengan tidak adanya pulpen. Oke. Tadi aku udah sharing belum bab 2-nya ke kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sok, pertanyaan dulu lah sebelum saya lanjutkan dengan bab 2. Yakin nih? Jangan sampai kalian mentok ya. Realitanya kombinasinya banyak loh ya, menentukan salary itu. Menentukan manfaat juga sama banyak kombinasinya. Saya memberikan standar-standar. Gak ada nih. Sih kan orang sama dosennya curigaan kalau nggak nanya teh. Jessica, aman Jess? Aman, Pak. Oke. Gabriela, ada nggak nih orangnya? Pak. Oke. Apa kabar Gabriela? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalian tuh di mana posisi? Di rumah masing-masing? Saya di rumah, Pak. Saya di kos, Pak. Oh ya udah bagus lah. Oke. Oke, kemarin aku masuk bab 2. Bab 2 ini biasanya selesai dalam 3 kali pertemuan, tapi kita akan memotong ya. Misalkan selesai bab 2 1 bagian atau 2 bagian pasti kuis. Karena kalau disemuakan muntah nanti kalian. Ya. Jadi sangat mungkin 1 atau 2 minggu akan datang kuis pertama. Ya. Oke. Bab 2 kita akan membahas metode pendanaan pensiun manfaat pasti. Ingat, di materi terdahulu, walaupun sepintas selalu, kita sudah bahas secara umum ada 2 metode pengadaan dana pensiun. Apa saja? 1. Kalian ngecek. Oke. Terus? Defined contribution. Defined benefit dan defined contribution. Defined benefit yang orang kita bilang manfaat pasti. Defined contribution orang kita bilang iuran pasti. Ya. Nah, hari ini dan beberapa minggu ke depan kita pelajari pendanaan pensiun manfaat pasti. Ingetin aku setengah 12 ya. Karena ternyata Jar aku harus nguji anak statistik Oh gitu Pak, tapi daring kan? Daring. Oh daring, ya syukur. Okay. Tadi Lukman ngebel soalnya. Oh. Udah lama saya nggak nguji anak statistik, nggak ngebimbing anak statistik, tiba-tiba ada nguji, ada ngebimbing deh. Ya sudah, biarin. Oke. Oke, lanjut. Ingetin aku setengah 12. Oke, balik lagi. Nah, jadi pada bab ini kita membahas metode pendanaan pensiun ABCM atau Accrued Benefit Cost Method, atau tadi yang teman kamu bilang Defined Benefit ya. Dalam beberapa hari ke depan. Nah, dari materi terdahulu kita sudah pernah bahas ada beberapa kemungkinan seseorang pensiun. Ya kan ya, ada pensiun karena meninggal, ada pensiun karena keluar. Bosan dah keluar. Misi aku, kan aku udah pernah ngomong nih, misi aku kerja di perusahaan ini adalah ingin dapat jodoh. Sudah tungguin setahun 2 tahun nggak jodoh, nggak datang, udah gua keluar lah, biarin kan gitu. Rested berarti. Atau setelah bekerja karena suatu hal dia ingin berhenti bekerja dengan syarat sudah terpenuhi. Oh, syaratnya usia 50, masa kerjanya 20 tahun, udah terpenuhi. Saya udah bosan kerjalah, sama bisnis aja. Oke, ngambil pensiun dini karena syarat sudah terpenuhi. Atau orang bosan, udah bekerja lama, bosan hidup aja, ingin meninggal, meren itu juga ya. Pensiun aja sama karena meninggal dunia, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ada beberapa penyebab. Tapi yang jelas, penyebab apapun orang tadi pensiun, maka dana pensiun wajib menyiapkan besar manfaat yang harus diterimanya.
Kalau dia sudah menetapkan berapa besar manfaat yang akan diterima kalau orang tadi pensiun karena penyebab apapun, tinggal pada tahap berikutnya adalah bagaimana menentukan iurannya untuk masing-masing usia selama orang tadi bekerja. Itulah metode pensiun manfaat pasti. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan iurannya tadi. Manfaatnya ada, iurannya yang belum. Nah, kalau dana pensiun tadi mengelola semua kemungkinan, artinya mengelola tuh, kalau orang tadi pensiun karena sakit, dapat manfaat. Kalau orang tadi pensiun karena withdrawal, dapat manfaat. Kalau orang tadi pensiun karena meninggal, dapat manfaat. Maka untuk menghitung atau mendapatkan manfaat-manfaat tadi, pada masing-masing penyebab harus dihitung iurannya. Kalau dia ingin bahwa kalau saat saya pensiun karena withdrawal, karena pensiun dini, maka saya harus membayar iuran untuk pensiun dini. Kalau saya punya keinginan, bagaimana kalau saya nanti lagi kerja meninggal? Saya ingin keluarga saya mendapatkan manfaat karena saya meninggal dunia, maka saya harus ikut iuran untuk pensiun karena meninggal dunia dan seterusnya. Jadi apapun penyebab pensiun yang berimplikasi kepada besarnya manfaat itu nanti akan dipastikan sesuai dengan iurannya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama adalah menentukan iuran atau kontribusi untuk jenis pensiun normal atau retire. Oke. Nah, di sini penentuan iuran untuk jenis pensiun normal ini adalah iuran peserta pensiun ya, yang dia harus bayarkan selama dia bekerja. Agar apa? Kalau nanti dia memasuki usia pensiun, kita sudah bahas nih usia pensiun minggu lalu. Standarnya Indonesia 58. Tapi sangat mungkin ada usia yang diperlambat. Dosen, jadi 65, guru besar 70. Atau juga ada yang dipercepat. Misalkan saya bilang tadi, BUMN. BUMN bukan PNS, deng. Tentara lah yang gampang. Tentara untuk pangkat-pangkat, mohon maaf ya, di bawah karena membutuhkan fisik untuk perang dan sebagainya. Nah, batas usia pensiunnya tidak seperti PNS lain. Walaupun sekarang sedang digodok sih aturannya untuk bisa menaikkan usia bagi Tama dan Bintara. Ya. Nah, oleh karena itu kontribusi yang dihitung di sini adalah kontribusi yang diarahkan agar orang tadi dapat manfaat karena pensiun, karena usia. Prinsipnya di sini ekivalensi atau kesetimbangan antara iuran yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Ya, kita lihat gambarannya biar gampang. Karena kita berbicara manfaat pasti, berarti ini dulu yang tetapkan. Misalkan saja, kalau orang tersebut nanti pensiun, akibat dari pembayaran iuran pada saat X, dia akan mendapatkan manfaat sebesar BX sampai dengan pensiun. Disebut manfaat apa ini kemarin? Accrual benefit. Accrual benefit. Oke, jadi accrual benefit adalah manfaat yang diterima oleh seseorang pada saat bekerja akibat pembayaran iuran pada posisi ke X. Ini BX judulnya. Artinya ada BY. BY berarti ini manfaat yang diterima seseorang pada saat pensiun akibat sudah membayar iuran di posisi Y yang disebut dengan NCY. BX diterima orang waktu pensiun karena dia sudah membayar sebesar NCX.
BY plus 1, BY plus 1, BY plus 1, dan seterusnya. Diterima karena dia sudah membayar NCY plus 1 dan seterusnya. Kalau orang tadi lunas, selesai sampai dengan R-1, berarti ini semua bayarannya, maka dia akan menerima waktu pensiun sebesar yang disebut dengan accrued benefit. Total dari manfaat-manfaat accrual tadi, BY, BY plus 1, BY plus 2, BX, BR-1 dijumlahkan, ya jadinya adalah BR. Jadi accrued-nya diterima, manfaat akibat dari semua pembayaran yang sudah dilakukan. Kalau BR berarti dari Y sampai dengan R-1. Paham dulu konsepnya? Aman? Oke. Ada yang mau bertanya? Barusan aku mendengar suara. Aman, Pak. Oke, siap. Bagus. Nah, tadi di awal kita berbicara manfaat pasti. Manfaat pasti berarti manfaatnya dulu kan itu ya. Oh, kita udah berbicara nih minggu lalu nih. Oh, BX, gimana cara menentukan manfaat kan sudah dibahas. Tadi yang di awal teman kalian sampaikan. Oh, bisa flat benefit. Flat boleh. Flat. Carried average boleh. Persentasenya tetap kalikan dengan gaji. Nah, ini dapat benefit-benefit kecil. Atau sangat mungkin kita gunakan modifikasi ya. Berapa besar yang mau diterima di waktu pensiun B-nya. Sehingga nanti dari B besar ini kita breakdown menjadi BB kecil. Sudah kita bahas juga minggu lalu, baca ulang. Nah, dari BB inilah baru kita akan tentukan berapa besar iuran di posisi X atau yang disebut dengan NCX. Kalau dilihat sini sepintas nih, NCX berarti dia adalah suatu fungsi. NCX di sini duit yang dibayarkan harus melunasi ini tanggung jawabnya masing-masing nih. Jadi kalau dia akan terima BX gara-gara orang bayar sebesar NCX, maka NCX ini harus merupakan fungsi dari BX kan gitu ya. Oke, prinsipnya kesetimbangan. Biasanya istilah kita di present value kan. Oke, waktu pensiun dia akan terima BX sampai kapan? Boy, sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia taruhlah. Yang paling gampang konteksnya untuk JBS aja lah. Sampai dengan meninggal dunia. Berarti BX sampai dengan meninggal dunia. Berarti saya boleh tuliskan kalau saya kumpulkan di R posisi ini, maka si BX ini semuanya saya kumpulkan sampai dengan meninggal dunia menjadi BX AR. Betul? Betul nggak? BX ini tarik ke dia, BX yang kedua tarik ke dia, BX ketiga tarik, dan seterusnya. BX AR, pasti nggak sifatnya? Tidak, Pak. Hah? Pasti atau tidak? Nggak pasti, Pak. Nggak pasti, karena berhentinya kalau orang tadi meninggal dunia yang kita nggak tahu kapan meninggalnya. Makanya bentuknya adalah BX AR. Anuitas hidup untuk orang yang berusia AR. Saya bilang tadi, setelah pensiun kita hanya berbicara hidup mati. Kalau waktu pensiun, waktu bekerja, ya tadi servis tabel. Di sini kita hanya ngomong sampai mati saja. Maka simbolnya adalah besarnya present value dari anuitas di posisi R dari semua pembayaran. Deretannya adalah BX. Saya kumpulkan di AR-nya anuitas untuk orang yang berusia R kan di awal. Maka di posisi R ini dari yang BX tadi adalah BX AR. Untuk bisa mendapatkan besarnya iuran, berarti saya tarik di posisi valuasi. Taruh valuasinya di X. Berarti NCX adalah di sini
BX AR kan gitu. Dikali berapa waktu nih? Dari X ke R. Berarti V pangkat R min X. Benar nggak nih? Oh, sudah belajar Manjum 1, 2. Bener, Pak. Betul ya? Siap. BX AR, V pangkat R min X. Nah, orang pasti nggak pensiun di sini? Hah? Tidak. Enggak. Orang bisa pensiun karena penyebab lain. Pensiun karena usia hanya salah satunya. Betul ya? Betul. Artinya hak manfaat yang akan diperoleh orang tadi akan terjadi kalau orang tadi pensiun karena usia di sini. Paham? Di posisi ini. Kalau dia pensiun karena bukan usia, ya nggak akan dapat ini. Dalam bahasa lain, orang tadi dapat BX pada saat pensiun kalau dia bekerja sampai dengan usia pensiun. Atau si BXAR ini didapat kalau dikalikan dengan peluang orang yang berusia X tetap akan bekerja sampai dengan R min X, kan itu ya? Atau artinya atau di sini tetap bekerja, tidak keluar karena penyebab apapun. Clear sampai situ? Hati-hati, PX yang ini diambil dari servis tabel, tapi dalam rangka menghitung AR, ini juga nanti ada P yang dihitung dari bisa jadi adalah mortality table. Penting tabel yang terkait dengan hidup mati. Kalau kantornya punya tabel hidup mati, kalau nggak punya ya sedikitnya pakai gunakan mortality table. Aman? Sehingga rumusannya ini tadi. Nah, jadi si NCX kalau saya gambarkan, ini orang usia Y, ini valuasi misalkan di X, ya. Nah, ini usia pensiun. Akibat dari pembayaran di X, orang tadi akan terima BX sampai dengan meninggal dunia. Yang kalau dikumpulkan di posisi ini adalah BX dikalikan dengan AR, kan itu ya. Ini di posisi di sini, posisi R ini. Untuk menghitung berapa besarnya iuran di posisi X, berarti BX ini ditarik ke sini. Nah, berarti BXAR dikalikan dengan present value selama R min X tahun, dikali dengan peluangnya. Kenapa harus dikali peluang? Karena belum tentu orang tadi mendapatkan BX atau BXAR. Kalau dia pensiunnya bukan karena usia. Jadi ini untuk memastikan bahwa orang tadi akan tetap bekerja sampai dengan usia pensiun. Oke, sedangkan si AR tadi saya bilang hati-hati, ini didapat dari tabel yang lain, kalau ini dari servis tabel. Yang lain yang mana? Ya ini maka rumusannya. AR ini rumusannya adalah 1 dengan V pangkat K-1 dibagi dengan D. Ini yang kalian sudah kenal. Ya, yang kita sebut dengan anuitas hidup atau life annuity. Ya, life annuity yang sifat atau jenisnya adalah JU yang dibayar di awal. Sehingga kita bisa peroleh nanti dengan rumusan barusan berapa besarnya iuran. Ganti-ganti si X-nya. Kalau Anda lihat di sini, berarti ada NCY. Berarti NCY juga sama. BY yang ditarik ke depan. NCY plus 1, BY plus 1 yang tarik ke depan. Dan seterusnya. Ditarik sesuai dengan kita akan melakukan valuasi di mana. Sampai situ. Ada pertanyaan? Oi. Mungkin ada yang sedikit diklarifikasi Pak. Siap. Uang pensiun itu kan berhenti saat pesertanya meninggal dunia. Yes. Berarti uang pensiun yang diterima ahli waris itu kalau si peserta itu meninggal pada saat masa kerja itu ya, atau bagaimana? Gini. Di sini kita masih berbicara konteksnya pensiun karena usia ya, bukan pensiun karena meninggal ya. Awas. Kalau yang pensiun karena meninggal, betul yang kamu sampaikan barusan, ahli waris akan menerima uang pensiun.
karena dia meninggal dunia. Tapi dalam konteks pensiun normal, nah, kasus yang saya berikan ini adalah kalau orang tadi meninggal berhenti. Nah, gitulah biar gampang. Jadi dia setelah pensiun dapat nih BX atau dapat BR lah, B yang gede. BR, begitu meninggal berhenti. Konsepnya adalah begitu. Jadi dana pensiun hanya akan membayarkan manfaat kepada pensiunan kalau dia pensiun karena usia selama dia masih hidup. Gitu ceritanya. Nanti dalam pengembangannya boleh. Oh, jatuhkan dong ke istrinya. Nanti yang kamu bahas deskripsi beberapa cutting, kita bahas yang sebenarnya reversionary annuity. Oh, sisanya kepada istrinya berapa dong sisa yang ke istrinya? Atau bila perlu karena di taspen berbagai macam ya, produknya tidak hanya pada istrinya. Sangat mungkin kepada anaknya kalau anaknya masih di bawah usia 21 tahun. Bahkan kalau orang tadi belum kawin, misalkan haknya bisa jatuh kepada bapaknya atau ibunya. Itu implementasinya ya, beda cerita. Tapi konteks yang saya ajarkan, kalau kita melihat buku Winklevoss atau buku dana pensiun lain, konsepnya adalah mendanai orang tadi atau memberikan manfaat terhadap orang tadi setelah pensiun sampai dengan dia meninggal. Wes, tok itu saja. Tidak berpikir yang aneh-aneh, tetangganya kayak mertuanya kayak selingkuhannya, enggak. Paham? Paham Pak. Baik. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi sekali lagi si manfaat yang BR ini akan berhenti otomatis kalau si orang tadi meninggal dunia. Dah, konteksnya itu. Ya, saya belum akan ajar itu harus ada advance. Ya, nanti pas skripsi atau apapun kalian bisa baca tuh banyak cutting yang advance-nya tadi. Oh, kalau berlanjut ke yang lain. Oke. Aman? Aman Pak. Siap. Contoh. Kasih contoh lah. Misalkan ya. Orang mulai bekerja di perusahaan usia 25 tahun. Dia langsung diikutsertakan. Ini saya selalu ngomong langsung diikutsertakan. Artinya usia masuk kerja dengan usia masuk dana pensiun sama. Karena nanti saya bilang di kasus-kasus tertentu nanti di bab berikutnya ini membahas kasus yang orang tadi begitu kerja di 25 tahun nggak langsung ikutan. Ah, duit saya cuma segini-gininya nggak mau. Tapi pas di perjalanan, misalkan usia 28 berkepikir, loh nanti kalau gue kawin, oh kan dan sebagainya. Atau nanti kalau gue pensiun, duit dapat dari mana? Oh, ikutan, baru kepikir. Nah, itu beda cerita ya. Nah, di sini saya konsepnya yang awal pada kasus ini adalah usia 25 tahun kerja, dia mulai, dan langsung ikut penentuan pensiun. Perencanaan dana pensiun digunakan metode ABCM, ya, di mana besarnya manfaat career average 5% dari gaji. Nah, akan dicari hitung nih iuran normal yang harus dibayarkan orang tadi pada usia 30 tahun. Berarti yang bicara adalah NC usia 30. Berarti kalau kita lihat rumusan tadi, NC usia 30 sama dengan B30, A. Pensiunnya di usia berapa ini? Ada informasikah di bawah? Pensiun 58. Oke. Kalau nggak ada tinggal tambahin aja. Di sini hitungnya biasanya. Usianya 58 lah pensiunnya. Ya. Oke. Berarti kalau saya gambarkan, saya rumuskan N30 sama dengan B30, yang bagus gambar supaya nggak pusing. Usia masih selawe,
usia valuasi 30, saya ingin menghitung NC 30. Dia pensiun di usia misalkan tadi 58, berarti sejak 58 dia akan dapat manfaat. Dari iuran pada posisi 30 tahun, berarti nanti ada B30, B30 sampai dan seterusnya sampai dengan B30 meninggal dunia. Nah, berarti dengan demikian berapa iurannya B30 kumpulkan di sini, berarti B30 dikali A58. Paham sampai situ? Besar ini kita tarik ke sini, berarti menjadi B30 A58 Ju dikali dengan P dari 30 sampai 58, berarti 58 dikurangi 30 dikali peluang. Orang yang berusia 30 tahun masih akan bekerja dalam 58 dikurangi 30. Berapa? 28 ya. 28 tahun. Tahu, ini yang harus kalian hitung. Oke. B30 tadi dibilang career average. Berarti B30 kalau career average apa rumusannya? S30 dikalikan dengan K, gitu kan ya? S-nya S kecil nih, sorry. S30 dikali K, K-nya 5%, S30-nya dihitung. Tadi ngitung S30, ini diketahui nih. Berarti saya bisa ngitung S30 dengan menggunakan rumusan tadi. S25 dikali SS30, SS25 dikali apa lagi nih? 1 plus I 1% plus P 0,1% pangkat masa kerjanya. 30 25 berarti 5 tahun. Oke. Sehingga saya langsung ini. Kalau digambarin bagus ini. Ya, ini adalah B30. B30 ya. Ini yang mau dia terima nanti. Nah, ini iuran diinginkannya NC30. Oke, kotorannya barusan. Dia akan dapat B30 sampai dengan meninggal dunia posisi ini, sehingga kita bisa hitung. Aku rasanya udah ada. S30 dihitung dulu tadi. Adalah S pada saat 25 40 juta. Ini selesai functionnya terus sehingga gajinya dia adalah 64,68 juta untuk S30 ini per tahun. Kalau per bulan dibagi 12 kan hanya 5 juta juga kok. 5 jutaan. Maka B30-nya tadi menggunakan career average 5% dari gajinya dia. Maka ini sebesar manfaatnya 3,23 juta per tahun akibat nanti pembayaran dari posisi usia 30 tahun. Oke, dengan demikian kita bisa hitung. NC-nya adalah B30 yang barusan sudah dihitung. A58 lihat tabel. Kalau nggak ada tabel ya dihitung. Kalian udah bisa ngitung. A58. Nah, A58 kalau lihat di Bowers ya. Ada 11,6313. Kalau nggak ada dihitung ya. Pakai sigma dan seterusnya kali peluang. Oke. Mana tadi? Ini. A58 ada. Kita sudah hitung. Present value 1 dibagi 16% pangkat. Ini 58 kurang 30 dikalikan dengan peluang. Orang berusia 30 masih bekerja sampai dengan 28 tahun berikutnya. Atau orang berusia 30 masih bekerja sampai dengan usia 58. Nah, rumusannya tinggal gunakan tadi. L58 dibagi A30. Dapat. Sehingga diperoleh 1,54 juta. Artinya apa? Untuk mendapatkan manfaat pada saat pensiun sebesar 3,32 juta akibat dari pembayaran di usia 30, orang tadi mesti bayar iuran sebesar 1,54 juta per tahun. Atau kalau biasanya dibagi bulan, bagi 12, ya kurang lebih 100.000. Paham? Paham? Ya, ada pertanyaan? Oke, 11:30 sesuai janji. Aku akhiri. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan tanyain dulu. Ini kalau udah ada ya materinya ya, aku udah nggak usah diinikan. Silakan tanyakan.
Nggak ada nih, yakin? Kalau yakin dites dengan kuis biasanya keyakinan saya. Kathleen, aman Len? Aman, Pak. Oke, Firial? Aman, Bapak. Iya, Ahmad Rosin. Aman, Pak. Oke, good. Baik, kamu tanyakan, saya pikir materi hari ini cukup. Pak Fajar yang mau tambahkan? Cukup, Pak. Oke, siap. Masih Ya. materi. Oke, jadi minggu depan kuliah dengan Pak Fajar dulu ya. Nah, Oke, nanti siap. saya selang-seling dengan Pak Fajar lah. Oke, kalau nggak tanyakan materi hari ini cukup. Selamat siang semuanya. Selamat Siang, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yes. Pak.